Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Maria Elvina Putri Damayanti dengan NRP 50262411012. Jadi di lab yang kedua ini kita akan melakukan praktikum yaitu working with text files in the CLI. Jadi di sini tujuannya kita bakal jadi lebih familiar dengan Linux command line text editors dan configuration files. Nah, ini adalah yang dibutuhkan. Jadi kita butuh security workstation virtual machine yang udah kita install dan udah kita pakai sebelumnya. Nah, kita lanjut ke instruksi yang pertama yaitu di part 1 yaitu graphical text editors. Jadi, sebelum kita bisa bekerja dengan text files di Linux, kita harus familiar dengan text editors. Nah, text editors ini adalah salah satu aplikasi yang dikategorikan paling tua yang dibuat untuk komputer. Nah, Linux seperti operating system lainnya itu punya banyak text editors yang berbeda dengan bermacam-macam fitur dan fungsi. Nah, beberapa text editors itu termasuk atau include graphical interfaces, sedangkan yang lain itu hanya bisa dipakai via command line. Nah, setiap text editors itu include feature set yang didesain untuk nge-support atau ngedukung pekerjaan yang spesifik. Nah, juga beberapa text editors itu fokus di programmer dan include features kayak syntax highlighting, bracket matching, find and replace, multi-line regex support, spell check, dan fitur-fitur lain yang fokus di programming. Jadi to save space and keep the virtual machine lean, the Cisco CyberOps Workstation VM only includes SkyT as a graphical text editor application. Nah, SkyT ini adalah text editor yang simple, kecil, dan juga cepat. Dia itu nggak punya banyak fitur yang advance gitu, tapi itu bisa cukup untuk bantu kita di praktikum kali ini. Oke, jadi kita lanjut ke step yang pertama. Jadi kita bakal buka cybersecurity yang kemarin. Kita start. Oke, ini tampilannya. Setelah itu kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya itu kita bakal buka SkyT. Jadi kita bakal buka SkyT di sini. Menu, CyberOps, SkyT Text Editor. Oke, di sini udah ada SkyT. Setelah itu, nah ini kita copy paste teksnya, copy, terus di paste di SkyT-nya ini. Nah, udah gini, setelah itu kita save, file, save. Nah kita file, terus kita save. Nah, ini kita bakal simpen dengan format nama space.txt. Kita simpen space.txt. Oke, kita sorry. Nah, lalu kita save. Sini kita save. Oke, terus kita tutup, kita close. Kita close space.txt-nya ini. Nah, udah kita close. Nah, kita buka lagi si SkyT-nya tadi. Bukanya dengan cara yang sama, menu, terus CyberOps, SkyT Text Editor. Nah, terus kita mau buka file yang tadi kita namain space.txt. Nah, file open. Nah, tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada file yang tadi kita namain. Jadi kita jawab dulu pertanyaannya. Could you immediately find space.txt? Jawabannya no. Nah, kita lanjut.
Nah, jadi ternyata meskipun nggak ditampilin, jadi di sini tadi kan nggak ditampilin ya, nggak ada yang space.txt kan nggak ada. Nah, tapi sebenarnya ada di sini, cuma nggak ditampilin aja. Nah, karena Skype itu cuma nerima apa ya, kayak ekstensi yang dia ketahuin aja, dan TXT itu bukan salah satu dari mereka. Nah, caranya gimana biar bisa nampilin semuanya? Jadi di sini kita ke yang all source ini kita ubah jadi all files. Nah, di sini ada space.txt. Baru kita buka. Open. Nah, ini tadi space.txt yang tadi kita save. Nah, udah kita tutup. Oke, untuk step yang kedua ini kita bakal buka Skype dari terminal. Nah, jadi alternatifnya itu kita juga bisa buka terminal, buka Skype itu dari command line. Nah, yang pertama itu kita bakal buka terminal di sini. Nah, ini terminal, tampilan terminal. Terus selanjutnya kita bakal ngetik ls ini. ls, terus kita enter. Nah, di sini ada desktop, documents, download, lab support files, second drive, dan space.txt. Nah, di sini ada space.txt. Nah, sini notice that space.txt is listed. Jadi ini this means that you do not have to provide path information to open the file. Nah, setelah itu kita bakal ngetik skyt spasi space.txt untuk membuka skyt-nya. Skyt spasi space.txt. Kita enter. Nah, ini udah terbuka. Jadi kita secara alternatif juga kita bisa buka si Skyt ini dari command line. Oke, setelah itu kita akan jawab pertanyaan ini. Jadi why is the prompt not shown in the terminal? Jadi jawabannya adalah because the terminal is running Skyt, maka dari itu dia nggak bisa untuk nerima komen. Oke. Oke, selanjutnya tinggal kita close aja untuk Skyt-nya tadi. Kita close. Oke, jadi untuk part 2 ini kita akan membahas soal command line text editors. Jadi kita tahu kalau graphical text editors itu nyaman dan mudah untuk digunakan. Tapi command line based text editors itu sangat penting di komputer Linux. Nah, manfaat utama dari command line based text editors ini adalah mereka mengizinkan kita untuk mengedit file, text file dari remote shell ke remote komputer. Nah, misal ada skenario seperti ini, seorang pengguna harus mengerjakan tugas-tugas administratif di komputer Linux, tapi dia sedang tidak duduk di depan komputer tersebut, sedang tidak ada di depan komputer tersebut. Nah, dengan menggunakan SSH, jadi si pengguna itu bisa memulai remote shell ke komputer yang tadi kita sebut. Nah, under the text-based remote shell, graphical interface ini mungkin tidak tersedia, jadi kita nggak bisa mengandalkan graphical text editors. Nah, di situasi seperti ini, text-based text editors ini adalah yang krusial dan penting. Nah, di The Cisco CyberOps Workstation VM ini, dia include beberapa command line based text editors, tapi di lab ini kita akan fokus di Nano. Oke, di sini juga ada beberapa catatan. Nah, ada text editor yang sangat populer yang namanya tuh V. Jadi, V itu adalah command line based text editor yang sangat powerful. Jadi, dia tuh udah ada by default di semua all Linux distribution, dan original code-nya
itu pertama kali dibuat di tahun 1976. Nah, itu juga ada kayak versi update dari V, itu namanya Vim, yang artinya itu V improve. Nah, sekarang itu kebanyakan usersnya V itu kebanyakan sekarang pakainya yang versi update-nya yaitu Vim. Nah, karena kurangnya support graphical, nah, Nano atau GNU Nano itu hanya bisa dikontrol lewat keyboard. Nah, ini ada beberapa shortcut kayak Ctrl plus O itu artinya menyimpan file, terus Ctrl plus W itu membuka search menu. Nah, GNU Nano itu juga menggunakan shortcut bar di bawah layarnya itu nanti di mana ada list dari uh, comment dari comment for the current context. Nah, nanti setelah nano itu dibuka, kita bisa pencet Ctrl plus G untuk membuka help screen. Oke, nextnya kita mulai dari langkah yang pertama ini, kita buka dulu virtual machine kita tadi. Nah, oke, terus di sini kita diminta untuk, ups, diminta untuk membuka terminal. Oke, kita buka terminal. Nah, setelah itu kita mau buka teks teks file yang kita buat yang space.txt itu pakai nano. Jadi kita ketik nano spasi space.txt. Nano spasi space.txt. Oke, ini akan terbuka GNU Nano. Jadi ini adalah teks file yang tadi yang waktu di part 1 kita ketik itu. Oke, setelah itu nah, kalau kalian notice kalau nah di sini sebenarnya teksnya tuh nggak sependek ini. Ini pasti masih ada eh, lanjutannya lagi. Cuma karena ini memang ditampilkan di satu satu line yang panjang, jadi kelihatannya kayak terpotong gitu. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan home and keyboard keys. Jadi kita bisa untuk menggeser ke akhir kalimat dan ke awal kalimat gitu. Jadi kita coba. Misal kita pencet N. Nah, ini kita bisa geser dari sini. Nah, space misalnya kita arahin di sini ya. Di Nah, kita arahin. Ini kita pencet N sampai nah, ini mau geser. Ini geser ke akhir line. Nah, tapi kalau misalnya mau geser ke kiri juga kita bisa pencet home untuk geser ke kiri. Nah, oke. Nah, terus kita jawab, what character does Nano use to represent that a line continues beyond the boundaries of the screen? Jadi ini ada di sini tuh ada tanda lebih dari. Jadi kita jawabnya pakai ini. Jadi tanda yang digunakan adalah lebih dari, berarti the greater than sign atau ini. Setelah itu, nah kita juga bisa nutup si nano ini pakai shortcut Ctrl plus X. Nah, tapi misal ya, misal kita ada perubahan nih, kita ketik terserah, terus kita mau keluar, kita mau exit, Ctrl plus X. Nah, di sini ada konfirmasi. Jadi kayak kita sebelum kita kan buat perubahan, nah, dia tuh konfirmasi apakah perubahan ini mau disimpan atau enggak. Nah, terus tanya kita pilihnya enggak, kita N. Nah, setelah itu, nah di sini tadi itu juga banyak di bawah bagian bawah sini itu ada berbagai macam shortcut. Nah,
space.txt. Nah, di sini ada banyak banget shortcut. Misal kita mau buka help, tadi help kan ctrl plus G, ctrl plus G. Nah, di sini itu banyak banget komen-komen yang bisa kita pakai. Nah, terus untuk keluarnya kita klik pencet key aja, key. Nah, terus kita keluar balik lagi ke space.txt, terus kita bisa keluar pakai ctrl plus X. Oke, kita masuk ke part 3, working with configuration files. Nah, jadi dalam Linux itu segala sesuatu diperlakukan sebagai file, termasuk memori, disk, output monitor, file, dan directory. Nah, jadi berdasarkan perspektifnya si sistem operasi ini, semuanya itu adalah file. Jadi, nggak heran kalau sistem itu sendiri dikonfigurasi melalui file. Nah, dikenal sebagai configuration file biasanya berupa text file yang digunakan oleh beberapa aplikasi dan layanan untuk menyimpan penyesuaian dan pengaturan untuk aplikasi atau layanan tertentu. Nah, jadi hampir semua hal yang ada di Linux itu bergantung pada configuration file untuk bekerja. Bahkan beberapa layanan itu punya beberapa configuration file, jadi nggak cuma satu. Nah, pengguna atau user dengan level izin yang tepat itu menggunakan editor teks atau text editor untuk mengubah isi dari configuration file tersebut. Nah, jadi setelah dilakukan perubahan, file itu disimpan dan dapat digunakan oleh layanan atau aplikasi yang terkait atau berhubungan. Nah, juga pengguna dapat menentukan dengan tepat bagaimana mereka ingin suatu aplikasi atau layanan ini berfungsi. Ya, ketika diluncurkan, layanan dan aplikasi itu bakal meriksa isi configuration file tertentu dan menyesuaikan perilakunya, menyesuaikan dengan pengaturan tersebut. Jadi kita langsung ke step 1, yaitu locating configuration files. Nah, penulis program itu menentukan lokasi konfigurasi untuk program-program tertentu, bisa berupa layanan atau aplikasi. Nah, oleh karena itu, dokumentasi itu harus dikonsultasikan atau dirujuk saat menilai lokasi konfigurasi. Nah, namun secara konvensional di Linux, file konfigurasi yang digunakan untuk mengonfigurasi aplikasi pengguna itu seringkali ditempatkan di direktori home pengguna. Jadi sementara file konfigurasi yang digunakan untuk mengontrol layanan sistem itu secara keseluruhan ditempatkan di direktori /etc atau etc. Nah, pengguna itu selalu memiliki izin untuk menulis ke direktori home mereka sendiri dan dapat mengonfigurasi perilaku aplikasi yang mereka gunakan. Nah, ini kita masuk ke yang A, use the ls command to list all the files in the analyst home directory. Nah, oke, kita buka dulu terminalnya. Nah, ini udah terminal, terus perintahnya use the ls command to list all the files in the analyst home directory. Jadi kita nulisnya ls strip l. Ketik di sini ls strip l, terus kita enter. Nah, bisa seperti ini. Lalu, nah, dari file-file yang ditampilkan ini, nah itu nggak ada dari mereka yang terlihat untuk jadi configuration file, karena configuration file itu mengawali nama mereka itu dengan titik. Nah, kita bisa lanjut ke yang B, kita pakai ls command lagi, dan tapi kali ini kita nambahin strip A option. Jadi kita juga nampilin hidden files di outputnya. Nah, kita coba ini ls strip la, kita enter. Nah, ini beberapa configuration file yang ada titik di depannya ini, kayak bash rc ya, kayak gini. Nah, setelah itu
Nah, kita bakal use cat atau cat command untuk menampilkan isi dari basrc file. Jadi ini filenya digunakan untuk mengkonfigurasi terminal spesifik dari user untuk perilaku terminal spesifik pengguna dan customization. Nah, kita coba cat spasi dot basrc, cat spasi dot basrc. Oke, sini ada editor. Nah, tapi kita nggak perlu khawatir soal sintaks dari .basrc. Nah, yang paling penting itu kita menyadari kalau di .basrc itu juga berisi configuration untuk terminal. Nah, oke, untuk yang D ini, jadi configuration file yang terhubung dengan aplikasi pengguna itu diletakkannya di users home directory. Nah, untuk configuration file yang terhubung dengan system wide service itu ditempatkan di /etc directory. Nah, web service, print service, FTP service, animal service itu adalah contoh dari beberapa layanan yang mempengaruhi seluruh sistem, dan configuration file itu juga diletakkan atau ditaruh di /.etc. Nah, sini itu penting. This is important as it is restrict the ability to change the system-wide service configuration to the root user only. Nah, jadi dia tuh membatasi kemampuan untuk mengubah system-wide service configuration ini. Nah, kita coba untuk use the ls command to list the content of the /etc directory. Nah, kita coba ls spasi /etc. Nah, udah muncul ini. Oke, setelah itu kita bakal jawab pertanyaan ini. Why are user application configuration files saved in the user's home directory and not under /etc with all other system-wide configuration file? Jadi jawabannya ini, regular users don't have permission to write to /etc because Linux is a multi-user operating system. So placing user application configuration files under /etc would keep users from being able to customize their application. Jadi pengguna biasa itu nggak punya izin untuk nulis di /etc karena Linux itu multi-user operating system, jadi menempatkan user application configuration files di /etc itu bakal menjaga si users itu dari kemampuan untuk mereka bisa customize their application gitu. Next, kita ke step 2, yaitu editing and saving configuration files. Jadi, seperti yang udah disebutin sebelumnya, configuration files itu cuma bisa diedit dengan text editors. Jadi, kita bakal nyoba ngedit .basrc ini dengan ngubah warna dari shell prompt dari hijau ke merah untuk analysis user. Jadi, yang pertama, nah, kita minimize dulu. Yang pertama itu kita buka SkyT dengan cara yang sama, menu, terus LibreOffice, SkyT Text Editor. Nah, udah. Setelah itu pilih File, Open untuk membuka SkyT Open File Window. Kita File, Open. Oke, sini. Nah, karena di sini
BSRC ini adalah hidden file dengan tanpa menggunakan extension. Jadi Skype itu nggak bakal nampilin di list filenya. Nah, jadi kita perlu ngubah jadi dari all source ke all files. Nah, di sini juga masih belum ada. Nah, berarti kita harus show hidden files di sini. Nah, oke. Nah, di sini udah ada base RC. Setelah gitu kita select base RC ini, terus kita open. Oke, di sini udah. Nah, setelah itu di sini diminta untuk locate 32 dan replace it with 31. Nah, di 32 ini warna apa kode warna untuk hijau, sementara 31 ini untuk merah. Nah, kita coba ubah dari 32 ini jadi 31. Oke, setelah itu kita save ke IT-nya, batch IC-nya, terus kita close. Kita file save, udah, terus kita close. Nah, setelah itu setelah kita ubah, kita coba klik terminal yang ada di bottom center. Tapi di sini masih hijau. Nah, terus kita jawab dulu pertanyaannya, did the terminal window which was already open also change color from green to red? Explain. Jadi di sini jawabannya no. Ya. Jadi tadi promnya itu yang udah kita buka sebelumnya itu tetap hijau. Kenapa? Karena base RC itu .base RC file itu baru dieksekusi dan diterapkan itu waktu terminal itu pertama kali dibuka. Jadi kalau terminal yang udah dibuka sebelumnya itu nggak bakal terpengaruh sama perubahan di .base RC file. Jadi kita ketikin dulu jawabannya. Oke, jadi ini jawabannya. Terus kita coba kalau semisal kita buka terminal baru. Nah, di sini udah merah. Jadi dash archival itu baru dieksekusi, baru diterapkan tuh waktu kita pertama kali buka terminal. Jadi masih baru. Jadi bukan terminal yang udah dibuka sebelumnya. Oke. Setelah itu kita bisa juga ngubah jadi kayak perubahan itu juga bisa kita buat dengan text editor seperti Nano. Jadi dari terminal baru itu kita ngetik nano spasi dot base rc untuk nge-launch nano, dan itu pasti otomatis nge-load dot base rc file di dalamnya. Nah, kita coba ya, nano spasi dot base rc, terus kita enter. Nah, sini kita bisa ubah 31 ke 33. Jadi 33 itu adalah kode warna untuk kuning. Oke. Jadi di sini kita gesernya pakai panah di keyboard. Soalnya ini bukan graphical user interface. Jadi kita gesernya gini. Tekan di 33, terus kita press Ctrl plus X dan untuk menyimpan, dan kemudian tekan Y untuk confirm. Jadi kita punya Ctrl X, klik yes. Terus kita, nah setelah itu the text editor Nano will also offer you chance to change file name. Simply press enter. Jadi kita cukup klik enter aja.
Oke. Nah, the text editor Nano will end, then you will be back to shell prompt. Nah, di sini nah, sekarang kita coba buka lagi terminal. Nah, di sini udah jadi kuning dari penggunaan Nano tadi. Selanjutnya kita ke step 3, yaitu editing configuration file for services. Jadi sini kita bakal, yang pertama kita bakal buka Nginx configuration file di Nano. Jadi configuration filenya di sini custom_server.conf. Nah, di sini kita harus pakai sudo karena yang bisa ngedit configuration file itu cuma root user yang kodenya itu pakai sudo. Terus kita coba. Sini kita klik sudo spasi nano spasi min_l spasi /etc /nginx/custom_server.conf. Kita coba sudo spasi nano spasi min_l spasi /etc/custom_server.conf. Nah, di sini kita perlu password for analyze. Jadi passwordnya kita pakai yang awal dulu, kita pakai cyberops. Nah, di sini udah ada nano GNU untuk custom server.conf ini. Nah, di sini kita bisa pakai arrow keys untuk navigasi di filenya. Jadi kita pakai tombol panah di keyboard. Oke, untuk yang B ini, jadi configuration file ini punya banyak parameter. Nah, sini kan banyak banget ya. Nah, kita di sini cuma bakal configure 2 aja. Jadi the port Nginx listen on for incoming connection and the directory. Jadi it will serve web pages from including the index.html homepage file. Nah, jadi kita bakal langsung ke line 39 untuk ngubah port number dari 81 ke 8080. Nah, ini bakal bilang ke Nginx to listen to HTTP request on port TCP 8080. Jadi kita ke line 39. Nah, sini kita ubah 81 jadi 8080. Oke, setelah itu kita move ke line 47 dan kita ubah path dari /usr/share/nginx/html to /usr/share/nginx/html/text_add_lab_. Nah, kita cuma nambah yang text add lab ini. Nah, di sini kita harus hati-hati karena kita nggak boleh ngehapus semikolomnya di akhir line atau Nginx ini bakal error. Oke, kita ubah di line 47. Nah, di sini kan usr_share nginx. Nah, ini kan usr_share nginx tml. Nah, kita nggak bisa ngubah pakai kursor, kita pakai panah di keyboard. Oke.
Oke, berarti nah kita tambahin teks underscore add id underscore lab slash. Oke, nah sudah. Setelah itu kita tekan Ctrl plus X terus untuk nge-save, dan juga kita tekan Y dan juga enter kalau misalnya kita confirm untuk nama file, kita ubah jadi custom underscore server dot conf. Nah, kita Ctrl X terus kita klik Y. Nah, ini udah custom underscore server dot conf. Nah, ini udah, kita tinggal enter. Nah, setelah itu kita ketik komen di bawah ini. Nah, sudo nginx strip c custom underscore server dot conf. Nah, kita ketik. Sudo spasi nginx spasi c spasi custom underscore server dot conf. Oke, jadi setelah kita udah klik ini, klik sudo spasi nginx spasi c spasi custom underscore server dot conf ini. Nah, kita diminta untuk buka web browser. Nah, kita diminta untuk buka web browser. Kita minimize dulu. Kita buka di sini web browser Firefox. Nah, setelah itu kita diminta untuk ngetik di address bar ini. Nah, nomor ini 127.0.0.1.8080 untuk connect ke web server hosted on the local machine on port 880. Jadi, nah setelah itu kita akan nemuin halaman yang related ke ke lab ini. Jadi nanti akan muncul page yang relate sama lab yang lagi kita kerjain ini. Kita masukin, kita nah di sini kita udah ada congratulations, as a part of the working with text file lab you have successfully configured nginx. Oke, setelah ada ini berarti kita udah sukses untuk konfigurasi nginx. Nah, terus ini after successfully opening the nginx homepage, look at the connection message in the terminal window. Jadi kita buka terminal yang tadi. Nah, kita ketik lagi custom sponsor. Nah, di sini ada unknown error. Oke, selanjutnya tadi sudah kita lihat ada unknown error. Nah, kita lihat di pertanyaan ini, what is the error message referring to? Nah, jadi kita dapat error message itu karena kita udah sukses untuk landing ke web page yang tadi, ke web page yang ini. Dan itu juga error message itu dikarenakan ada file yang hilang seperti favicon.ico di lab support files directory. Jadi kita ketikin dulu jawabannya. Ini untuk jawabannya dari pertanyaan what is the error message referring to. Oke, lanjut. Setelah pertanyaan ini kita lanjut ke step C ini. Jadi untuk shutdown nginx web servernya, kita
ketik ini di terminal. Nah, kita ketik sudo spasi pkil spasi nginx, terus kita enter. Nah, setelah itu kita mau ngetes apakah ini udah di shutdown, nginx-nya udah di shutdown atau belum. Nah, kita tesnya di Mozilla Firefox ini. Nah, yang pertama itu kita harus clearing history webnya. Jadi kita hapus dulu. Jadi kita close tab. Nah, kita buka lagi. Oke, di sini kita lihat history. Nah, ini kita clear recent history. Nah, oke. Nah, sini udah story-nya udah nggak ada, empty. Setelah itu kita eh, ke homepage yang engine homepage yang tadi. Oke. Nah, kita enter di sini. Nah, di sini kita ada problem untuk connect. Jadi tandanya kita udah shutdown Nginx-nya. Nah, jadi kita jawab pertanyaan, does the web page appear? Jawabannya adalah no. Karena tadi kita udah shutdown, jadi homepage yang congratulations tadi udah nggak bisa connect. Jadi kita lanjut ke challenge question. Jadi apakah kita bisa ngedit ini dengan Skype? Jadi kita buka terminal, terus kita ketik sudo karena kita perlu jadi root users buat ngedit configuration file. Terus kita klik Skype, lalu kita slash etc slash nginx slash custom score configuration.com. Nah, ini kita perlu password untuk analis yang awal, yaitu cyberops. Nah, oke, kita di sini. Ini seharusnya ada parameternya, cuma karena tadi sempat terhapus untuk history terminalnya, jadi mungkin di sini tidak tersedia. Tapi di sini seharusnya ada tersedia, seperti yang ada di sini. Persis seperti yang ada di sini. Jadi kita bisa edit tapi lewat Skype gitu. Oke, kita lanjut ke reflection. Jadi tergantung layanannya itu mungkin lebih banyak opsi yang tersedia untuk configuration. Jadi configuration file location, syntax, dan parameter yang tersedia itu bakal bermacam-macam dari layanan ke layanan. Jadi kita harus selalu konsultasi tentang documentation untuk informasi lebih jauh. Jadi juga izin itu adalah hal yang biasa untuk menjadi penyebab suatu masalah. Jadi pastiin kita punya izin yang benar untuk sebelum kita mencoba untuk edit configuration files. Nah, jadi uh, juga services atau layanan kita perlu restarted. Jadi kayak tadi waktu ngubah warna prompt itu kita kan perlu close close terminalnya, baru kita buka terminal lagi dan baru itu ngefek gitu untuk ganti warna. Baik, seperti itu. Sekian dari saya untuk lab working with text file in the CLI. Terima kasih.